Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Zuliana, NPM 21010130005 dengan kode UQ 097G. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan tema pendekatan sosiologi dalam penelitian Living Quran. Kompleksitas penafsiran Al-Quran. Dalam sejarah pemikiran Islam, salah satu bidang kajian yang telah berkembang pesat adalah ilmu tafsir. Sebagai kitab petunjuk, Al-Quran harus dibaca, dipahami, direnungkan, dijelaskan, serta digali secara terus-menerus. Makna-makna yang ada di dalamnya ini disebabkan karena Al-Quran merupakan teks yang bisu, dalam pengertian bahwa tanpa ada orang yang memahami atau menafsirkan teks tersebut, niscaya ia menjadi tidak berguna. Al-Quran akan berguna jika diajak berdialog atau berinteraksi antara manusia. Dengan adanya interaksi antara manusia dengan Al-Quran, inilah muncul dengan macam ilmu pengetahuan yang berkembang dalam peradaban Islam. Dalam perjalanan selanjutnya, lahirlah cendekiawan-cendekiawan Muslim atau interpreter atau musafir yang menekuni berbagai macam ilmu Al-Quran secara umum dan ilmu tafsir secara khusus. Dengan berbagai keahlian masing-masing, mereka mencoba untuk memahami Al-Quran atau menafsirkannya, sehingga muncullah berbagai macam metode penafsiran dan corak kitab tafsir Al-Quran dan masyarakat pembacanya. Living Quran juga dapat dimaknai dengan gejala yang nampak di masyarakat, berupa pola-pola perilaku yang bersumber maupun respon sebagai pemaknaan terhadap nilai-nilai Quran. Untuk merespon masyarakat terhadap teks Al-Quran adalah resepsi masyarakat terhadap teks Al-Quran tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Sementara itu, resepsi sosial terhadap hasil penafsiran dijelma dan dilembagakan dalam bentuk penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Teks Al-Quran yang hidup di masyarakat itulah yang disebut The Living Quran, sementara penerapan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat dapat disebut dengan The Living Tafsir. Variasi respon umat Islam terhadap Al-Quran. Respon yang dimunculkan hubungan antara Al-Quran dengan masyarakat Islam, serta bagaimana Al-Quran itu disikapi secara teoritik maupun dipraktekkan secara memadai dalam kehidupan sehari-hari. Living Quran adalah suatu studi tentang Al-Quran, tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Quran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin pada masa tertentu pula. Dengan adanya Living Quran yang merupakan bentuk Al-Quran yang dipahami oleh masyarakat Muslim secara kontekstual, sehingga Living Quran banyak bentuk kajian ataupun penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial yang terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di komunitas Muslim tertentu. Al-Quran yang dipahami secara kontekstual akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai Al-Quran. Pada dasarnya, Living Quran adalah mengkaji Al-Quran dari masyarakat dan fenomena yang nyata dari gejala-gejala sosial, sehingga Living Quran masih tetap kajian Al-Quran, namun sumber datanya bukan wahyu, melainkan fenomena sosial atau fenomena alamiah. Jika kajian Living Quran masih menjadikan wahyu sebagai sumber data primernya, maka ia masih belum bisa disebut Living Quran, melainkan kajian akidah, teologi syariah ataupun Al-Quran murni.
Metode penelitian Living Quran. Dalam ranah studi Al-Quran, metode penelitian Living Quran bisa disebut sebagai metode yang relatif baru sehingga secara konseptual metode ini bisa masih mencari bentuk untuk dapat dijadikan acuan. Living Quran adalah studi tentang Al-Quran tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Quran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin masa tertentu pula. Sebagai kajian yang berangkat dari fenomena sosial, maka pendekatan sosiologi dan fenomenologi dapat ditawarkan dalam metode Living Quran ini. Meskipun demikian, bukan berarti hanya pendekatan sosiologi dan fenologi yang bisa menjadi pisau analisis dalam penelitian Living Quran ini, tetapi pendekatan-pendekatan ilmiah lainnya juga bisa diterapkan dalam penelitian ini, seperti antropologi, psikologi, dan beberapa pendekatan ilmiah lainnya. Dalam prakteknya, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam penelitian Living Quran ini. Beberapa metode tersebut antara lain observasi. Dalam melakukan penelitian, observasi ialah salah satu cara untuk memperoleh data dengan akurat. Secara umum, observasi diartikan dengan pengamatan atau penglihatan. Adapun secara khusus, observasi dimaknai dengan mengamati dalam rangka memahami, mencari jawaban, serta mencari bukti terhadap fenomena sosial tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, dilanjutkan dengan pemetaan sehingga diperoleh gambaran tentang sasaran penelitian, kemudian menentukan siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana. Dalam ranah penelitian Living Quran ini, metode observasi memegang peranan yang sangat penting yang akan memberikan gambaran situasi real yang ada di lapangan atau baca lokasi penelitian. Wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak terkait yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode wawancara dalam penelitian Living Quran adalah suatu yang niscaya. Seorang peneliti tidak akan mendapat data yang akurat dari sumber utamanya jika dalam penelitian tentang aktivitas yang berkaitan dengan fenomena Living Quran di suatu komunitas tertentu tidak melakukan wawancara dengan para responden atau partisipan. Dalam penelitian Living Quran bertujuan untuk mengetahui fenomena interaksi antara masyarakat dengan Al-Quran, maka metode wawancara ini mutlak diperlukan. Peneliti bisa menanyakan tentang apa latar belakang ritual pembacaan surat tertentu dalam Al-Quran itu, apa motivasinya, kapan pelaksanaannya, sumber dananya, apa faktor pendukungnya dan penghambatannya, serta bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Penelitian Living Quran tentang fenomena ritual keagamaan yang terjadi di masyarakat akan semakin kuat jika disertai dengan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud bisa berupa dokumen yang tertulis seperti agenda kegiatan, daftar hadir peserta, materi kegiatan, tempat kegiatan, dan sebagainya. Bisa juga berupa dokumen yang tervisualisasikan seperti foto kegiatan atau rekaman dalam bentuk video atau juga berupa audio.
Urgensi penelitian Living Quran. Selama ini kajian tentang Al-Quran lebih ditekankan pada aspek tekstual daripada konseptual. Dari hasil kajian ini kemudian bermuncullah karya berupa tafsir maupun buku yang ditulis oleh para pengkaji Al-Quran tersebut. Mainstream kajian Al-Quran selama ini memberkesan bahwa tafsir dipahami harus sebagai teks yang tersurat dalam karya para ulama dan sarjana muslim. Padahal kita semua mafhum bahwa Al-Quran tidak terbatas pada teks semata, tetapi ada konteks yang melingkupinya. Dengan demikian, maka sesungguhnya penafsiran itu bisa berupa tindakan, sikap, serta perilaku masyarakat yang merespon kehadiran Al-Quran sesuai tingkat pemahamannya masing-masing. Respon masyarakat terhadap ajaran-ajaran serta nilai Al-Quran yang kemudian mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masih kurang mendapat perhatian dan para pengkaji Al-Quran. Pada titik inilah kajian serta penelitian Living Quran menemukan relevansi serta urgensinya. Kajian dalam bidang Living Quran ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan studi Al-Quran. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.